Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa. Seminggu nih. Seminggu ya. 7 hari lebih. 7 hari lebih. Hari Selasa waktu itu. Hari Selasa. Ya, oke. seminggu lebih. Ya, selamat berbuka puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Semoga seterusnya lancar ya. Lancar sampai akhir. Baik Bapak Ibu, ketemu lagi dengan kami Duo Tuo. Duo Tuo dengan saya Pak Kumis. Kumisnya ditambah. Ya, dengan saya Andrea Setiawan dan rekan saya Johara Hutomo. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya di Sengat HR malam ini. Malam ini episode yang ke-61. ya. 61 ya. 61 dan hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Buat ibu-ibu atau buat siapa ya? Buat para wanita di seluruh. Semoga semangat Kartini tetap menjiwai para wanita semua di Indonesia untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Ya. Habis gelap terbitlah terang ya. Terbitlah terang. Itu bukunya, Pak. Ya. Baik. Malam ini kita akan membahas tentang sehubungan dengan peringatan Hari Kartini. Kita pengen berbincang tentang peranan seorang leader, ya, seorang pemimpin yang wanita, ya. Dan kebetulan berada di area pekerjaan yang biasanya lazimnya itu dilakukan oleh para pria, gitu ya. Nah, malam ini kita akan kedatangan tamu. Sudah muncul nih, Ibu. Sudah muncul, Ibu Retno. Bu. Terima kasih, Bu Retno sudah bergabung. Ya. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu Retno. Belum Ya, kenal dengan saya, Andreas ya, Bu. saya juga, Bu. Ya. Ya, malam ini. Ya, Ibu. Terima kasih ya sudah bergabung. Kita akan kenalan-kenalan dulu, Bu, dengan para senators ya yang join malam ini. Ya, nanti kita juga akan memberikan hadiah voucher Rp25.000 Ya. untuk yang berkenalan secara menarik. Ya, menarik. Seperti biasa, kenalannya kita akan minta untuk sebutkan nama, kemudian dari kota mana dan ciri khasnya apa, gitu Ciri khas ya. kotanya ya. Ciri khas kotanya. Iya. Ya. Dan udah dicopot. Ini masih dalam rangka ulang tahun ini ya. Suasana ulang tahun. Iya, ulang tahun di Sengat. Di Sengat HR ya, yang yang ke-1. Wah, anniversary kita ya. Baik. Ya, Selamat malam ini bergabung. ya, silakan. Siapa aja yang sudah bergabung dan berkenalan, silakan. Nama aslinya Ada Ibu Margareta Isabella. Dari mana ini? Jas Fatika 96. Ya, ada lagi? Ya, balonnya udah dicopot Mas. Buat mainan dia di rumah. Ya, baik. Ibu Retno Nartadi ini seorang, ya nanti kita dengar ya ceritanya dari beliau sendiri. Tapi yang jelas adalah beliau saat ini menjabat sebagai Direktur HSE dari Sinarmas Mining. Ya. Dan beliau sudah berpengalaman 30 tahun lebih ya, di area pertambangan. Ya. Ya. Oh, Kita biasa. seumur sama kita ya, 30. Ya, 30-an ya. 30-an ya. 3 bulan lebih 20 ya. Baik ya, Bapak Ibu. Oke, ada siapa ini? Ya, siapa lagi? Ada Pak Andrew, bukan ya? Ini. Bukan. Bukan. Baik. Jody Raina, Dayutri, terima kasih sudah bergabung. Ayo sebutkan nama asli. kotanya. Ya, nama kota. Nama asli Nama dari kota aslinya. mana, kemudian ciri khas dari kota tersebut. Silakan Bapak Ibu. Ya, nanti akan mendapatkan voucher Rp25.000 dari teman bakat Hara Anargia dan HR Harindo Society. Ya, bisa dipakai untuk training online dari Harindo. Kemudian dari teman bakat juga ada acara-acaranya. Ada buku juga ya, buku dari Hara Anargia. Ada tes online. Ya, bisa dipakai. Ya, Voucher Rp25.000. dari Bu Margareta Isabella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kota Nanas, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Woi, Ibu Nanas ya. Margareta Isabella. Isabella. Oke, Ibu.
Ini ada yang Kemudian dari mention ini. ya. Bu Retno kapan-kapan main lagi ke Sangatta. Bu Retno udah pernah di Sangatta. Sangatta ya. Iya. Oh, Bu Retno pernah di Sangatta ini ya. baik. Oke. Ini dari Purwakarta, Oh. Pak. Ciri khasnya sate marangi ya. Oh iya, Betul. Marangi. Oke, tadi siapa Pak? Margareta Lisabella. Margareta. Baik, siapa lagi? Tadi Ibu Nanda Sagita ya. Nanda Sagita. Ibu Nanda Sagita di Sangatta, Bu Retno. Saya ketemunya pas dia TK katanya. Oh, Ketemu itu masih berarti seumur kami ya kalau Iya. Ya ampun. Beda aja, Bu. Assalamualaikum Duto, Sangatta hadir. Duto kapan main lagi Sangatta? Pernah ketemu Ibu pas di Sangatta, pas masih TK ya. Enggak, tapi ingat juga ya kalau masih TK ya. Ibu Nana Wirasangko, terima kasih. Bu Pratiwi, Bu Detri. Ibu Jas Fatika ini. Selamat malam, Pak. Malam. Nama saya Fatika dari Kota Mojokerto. Kota Onde-Onde. Oh, Kota Onde-Onde ya. Mojokerto. Terima kasih, Bu. Nama aslinya siapa nih, Bu? Fatika ya, sorry. Fatika. Bu Fatika. Ini ada Ibu Ida Ayu dari Bali. Sudah dibaca tadi belum? Oh, belum. Belum ya. Oh iya, Ida Ayu dari Bali ya. Ya. Oke, Ibu Fatika. Ini Bu Ita Purnama Sari nih dari Sangatta juga nih, Ki Hotel nih, Bu Retno. Oh, Bu Retno temannya bapak saya. Waduh. Wah, ini Sangatta semua nih. Sangatta nih, Bu. Kumpul semua nih. Temannya ini kesannya itu, Bu, usianya kelihatan temannya bapak saya. Waduh. Kalau tadi temannya kakeknya bukan ya? Baik, Bu Ita Ita. Purnama Sari. Ngomong-ngomong, Sangatta ini ciri khasnya apa ya? Kalau yang kami tahu kan cuma tambang ya. Iya. Tambang Apa Ikan nih? bakar. apa, Bu? Ikan bakar. Ikan bakar. Ikannya Oke. khas ikan apa gitu nggak ya, Bu? Ikan putih, ikan kakap, ikan kerapu, ekor Oh, kuning. wah, Oh. sayang saya nggak suka seafood. Jadi nggak makan ikan. Oke, baik. Siapa Oh, lagi, kalau Bapak nggak Ibu? suka seafood, nasi kuning. Oh, ya, nasi nasi kuning. Kuningnya enak. Oh, Oke. aduh. Waktu itu Bu Ita nggak ngajak saya makan nasi kuning. Bu Ita coba makan yang lain ya Bu ya. Oke. Terima Kita ke kasih. sana malah makannya Makan apa, Bu? yang biasa ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi masakan di Ki Sangatta bagus ya, di Iya. hotel. Baik, Ya, Ini ada lagi ada Mas sebelum Erik ini. nih. Kartini Nah. tambang ini Bu Retno. Bu Retno temannya Pak. Udah ya, Nanda Rahmat. Nananes Kitchen, terima kasih sudah join. Istri. Bu Cukup. Wah, istri join ya. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Ciri khasnya apa, Bu? Nananes dari mana ini? Arta Manik, kiri kasih apa? Napes. Baik, ini Pak Erik Rizky. Oke, ini apa lagi? dan Falsafa. Kartini. Apa nih? Kartini tambang ini Bu Retno. Iya, ini kenal ini Mas Erik ini namanya. Oh, Mas Erik. Oh ya, dari Sangatta juga, Bu. Enggak, Oh, dari Jakarta. dari Dari Jakarta. Jakarta. Oke. Baik, siapa lagi? Perkenalan, Bapak Ibu, nama, kemudian kotanya dan ciri khas kota tersebut. Silakan. Yes. Yang menarik dapat Yang voucher menarik dapat voucher 25.000 rupiah. Semua Kita produk kenalan yuk. kenalan ya. Baik, Baik. ada lagi. Sambil kita ini ya, kita info-info Om. Ya, Ya, info-info. Baik, teman-teman. Ada beberapa training yang bisa kita infokan. Oh ya, sebelumnya acara ini di Sangatta R adalah bagian dari sebuah keluarga yang namanya Haranargia. Kebalik. Boleh ya. Yang namanya PT Haranargia. Haranargia ini melingkupi Harindo Society, Teman Bakat, dan Haranargia sendiri ya. Haranargia salah satu produknya ada tes online. Ya, jadi kalau teman-teman Senators mau mengadakan rekrutmen, tesnya sekarang sudah bisa pakai tes online. Ya, nanti hubungi Haranargia, kemudian lebih efisien gitu ya, lebih murah dan jangkau
cakupan yang cukup luas ya. Keamanannya juga terjamin karena ada sistem-sistem yang mengamankan, nggak bisa dijokiin gitu, pakai kamera dan sebagainya ya. Kemudian ada buku juga. Ya, Ya, ada ada buku. Harga buku ini 50.000. Kalau teman-teman dapat voucher 25.000, maka tinggal nambah 25.000 lagi kan. Nah, mari berlomba-lomba untuk kenalan pakai ini supaya bisa dapat voucher 25.000. Ya. Iya. Kemudian ada teman bakat. Nanti teman bakat ini akan punya aplikasi ya, aplikasi untuk menggali bakat teman-teman gitu ya. Minat ya, dan nanti siapa tahu ada yang aplikasinya masih ya. bingung ya, masih galau mau masuk jurusan apa ya? Ya, silakan nanti masuk ke aplikasi teman bakat, bisa hubungi ya. Ya. Oke, Silakan juga, kami punya beberapa akun. Nah, kami punya akun-akun masing-masing. Ada teman bakat, ada akunnya juga. Silakan di follow. Kemudian HR Indo Society pasti ya sekarang ya. Bapak Ibu mengikuti IG Live dari HR Indo Society ya. Ini teman bakat, kemudian ada energi juga ada ya. Nah, Karena online test system. ya. Ya, nanti ada Indo Society ada, ini teman bakat ada. Ya, silakan follow ya supaya nanti Anda tidak ketinggalan informasi. Ya. Baik. Baik teman-teman, kita info beberapa training. Hari Sabtu tanggal 24 April jam 9 kita ada training khusus buat teman-teman psikologi, student career assessment based on personality, interest, skill, and value. Ya. Kemudian hari Minggu tanggal 25 April jam 9 kita ada training penilaian kinerja menggunakan KPI. Yeah. Jam 9 pagi oleh Pak Johar. Oh, ya. Itu bintang tamu juga Bintang tamu ya, bukan binatang tamu. Salah. Ya, berikutnya hari Minggu tanggal 25 April jam 1 ada A to Z of the HRD, what, how, who ya, What? dari Wow. what to how. What to how? What to Ya. how, ya, oleh Bapak Andreas Setiawan. Ini. Ya. Hari Sabtu tanggal 1 Mei ada DAP, Draw a Person Test. Ini khusus teman-teman dari psikologi ya. Sabtu 1 Mei, kemudian Sabtu 1 Mei jam 1 siang menyusun struktur skala upah dengan 3 metode yang berbeda. Ya, silakan bisa bergabung. Minggu tanggal 2 Mei pagi akan ada training tentang all about perjanjian kerja. Teman-teman yang masih galau, bingung tentang perjanjian kerja, ikuti training ini hari Minggu tanggal 2 Mei oleh Pak Andreas. Kemudian hari Minggu juga tanggal 2 Mei jam 1 siang kita ada training tentang pelanggaran karyawan dan PHK. Ini basisnya di PP 35 dan PP 37 ya. Teman-teman yang punya beberapa keinginan untuk tahu lebih dalam ya, silakan bisa ikuti ini hari Minggu 2 Mei jam 1 siang. Kemudian Sabtu 8 Mei jam 9 ada People Development in Talent Management ya. Jadi dalam program talent ada People Development, nanti bisa diikuti hari Sabtu tanggal 8 Mei. Dan hari Sabtu tanggal 8 Mei jam 1 siang ada Kaizen dan 5R, konsep dan implementasi. Dibawakan oleh Christo Gary ya. Iya, udah bergabung juga tuh Pak Geri. Pak Gary sudah bergabung, ayo kenalan Pak Gary. Kenalan Pak Dari Nyoman mana? juga, terima kasih Pak Nyoman. Pak Nyoman udah bergabung. Iya. Ada Saya Nana dari Jakarta. Oh ya, Oke. terima kasih. Bu Nana Pungki Bu Nana. bukan ya? Bu Nana Wirat Oh Sompo. bukan ya. Ada Ibu Eni Sutapa dari Surabaya. Terima kasih Bu Eni. Ya silakan yang kenalan-kenalan lagi Bapak Ibu, nama aslinya, kotanya dari mana dan ciri khas kota tersebut. Ada hadiah voucher 25.000 untuk yang menarik. Oke, silakan. Ya, Oh, Christo Gary ada Tri Hatmayanti. Terima kasih sudah bergabung. Aci Marta, Alvan Rislan, Christina Story, Akbarisem, Fatimah Hakim. Ayo dong teman-teman, dari kota mana nih? ya kenalan-kenalannya. Kasih sebut Banyak yang ininya. belum kenalan nih. Belum kenalan nih ya. Mau dapat ini nggak? Habis buka Iya, puasa kan habis masih puasa. kenyangan. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan lagi bahwa selama bulan puasa kami hadir
setiap jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 21.00. Mengingat karena mungkin ada yang buka puasa, kemudian taraweh dulu gitu ya. Setelah itu baru bergabung dengan kami ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu malam bagi bagian timur gitu tengah ya. dan timur. Mudah-mudahan tidak Ya. terlalu malam. Sementara saja bulan puasa saja. Nanti kembali lagi setelah bulan biasa lagi gitu ya, setelah Lebaran. Setelah Idul Fitri kita kembali normal jam 7 malam BIB. Ya. Dan hari ini berkaitan sama hari Kartini 21 April. Ini kita ada bintang tamu, ada Ibu Retno. Ini nanti kita topiknya adalah leader wanita di dunia kerja pria. Waduh. Jadi Bu Retno ini biasa di dunia kerja pria gitu ya. Iya. Luar biasa. Ya. Ada Pak Firhandi malam hadir, terima kasih. Wah, malam nih, udah lagi saya ekspansi ke sana. Baik, sekarang baik Pak Bu Retno, mungkin ini sudah waktunya kita mendengarkan dari leader wanita di dunia kerja pria. Bu Retno silakan memperkenalkan diri dulu, kemudian nanti silakan kita nanti sharing-sharing ya. Ya, tanya jawab ya. Silakan teman-teman juga boleh bertanya. Kita mulai dari Bu Retno dulu. Bisa ini Bu diceritakan dari latar belakang pendidikan, misalnya gitu, pernah kuliah di mana, tahun berapa? Pengalaman kerja Silakan juga Bu. ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat ya, bahagia dan juga dalam berkah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya memulai sekolah tambang itu, maksudnya saya memilih tambang itu karena saya waktu itu dengan kakak saya kebetulan satu angkatan. Terus kemudian pas mau milih jurusan, kita ngobrol gitu, terus pengen jurusan apa? Kakak saya bilang jurusan yang gak ada perempuannya atau yang jarang perempuannya. Oke, kita sama. Jadi dia pilihnya minyak, saya milihnya tambang. Kebetulan dua-duanya masuk kayak gitu dan benar. Dari 60-an orang, kita tuh satu angkatan itu cuma berdua perempuannya. Di tambang 2, di minyak juga 2. Kayak gitu. Nah, kebetulan menurut saya sih mungkin karena dipicu dari ekonomi keluarga yang tidak terlalu baik waktu itu ya. Jadi pokoknya harus selesai kuliah cepat-cepat. Jadi saya 4,5 tahun tuh 4,5 tahun. Terus kemudian pas terima kasih sebelum lulus itu ngabisin uang rakyat itu. Banyak ngabisin uang rakyat itu. Nah terus sebelum wisuda ada yang nawarin mau kerja nggak kayak gitu, datang ke kampus. Terus karena saya pikir orang tua juga pasti perlu uang kayak gitu ya, sudahlah tanpa pikir panjang, oh ya jalan aja berangkat kayak gitu ke Kalimantan Timur. Bener-bener itu tuh Kalimantan Timur tuh bener-bener yang rumah ke arah sana itu masih sekitar ada namanya daerah ya namanya Teluk Lingga. Dari Sangatta Lama ke Teluk Lingga sampai ke tempat kita tinggal yaitu namanya Camp Papa Charlie, itu paling rumah tuh paling banter 5 kayak gitu dan isinya tuh rawa-rawa dan segala macam. Nah, tapi kebetulan kenapa Pak? Luar biasa Bu, jauh banget kan itu. Ketemu rumahnya Emang jauh, tapi ternyata di sana ada camp eksplorasi dan ketemu teman-teman dari yang kerjanya di eksplorasi gitu ya. Dan habis itu 87 ya. Kemudian 87 nggak tahu Pak Johar udah atau Pak Andreas sudah lahir apa belum, saya nggak tahu tuh. Saya tahun pertama, saya Bu. Oh, saya tahun 2000. Saya lahir tahun 2000. Makanya tadi Mbak Nanda Sagita tuh bilang ketemu TK, ya Allah, ketemu TK gitu ya. Sekarang pasti udah punya putra gitu ya. Oke, jadi saya memulai kerja itu 87 di pedalaman Kalimantan Timur. Waktu itu masih pedalaman, tapi sekarang saya boleh bilang Sangatta itu bukan suatu kota pedalaman ya, itu kota kabupaten dan bagus sekali.
perkembangannya. Saya di sana sekitar 21 tahun, Wow, hampir 22 udah jadi tahun. wali Iya. kota, Bu. Mau sih, mau nyalonin jadi bupati, tapi kalah terus. Udah jadi bupati tuh. 21 tahun. Terus dari sana ngambil pensiun dini waktu itu umur saya 45 tahun, kemudian meneruskan di beberapa tempat Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Oh, balik lagi pernah. Kalimantan Timur lagi, ya pernah di Lahat, pernah di Lubuk Linggau, pernah di namanya Musi Rawas Utara, pernah juga di Musi Banyuasin, yaitu Oh, jadi terus kemudian pernah di Muara Bungo Jambi juga. Jadi udah cukup banyak lah kayak gitu. Terus kemudian juga waktu di antaranya setelah keluar dari Sangatta itu, nah itu makanya banyak yang kenal di Sangatta karena saya kelamaan di sana 20 tahun. iya, terlalu lama. 21 tahun Murah di sana. sampai berakar ya. Nah, terus Iya. kemudian sempat jadi konsultan kayak gitu, jadi pernah ke Sulawesi, pernah ke Irian juga kayak gitu. Nah, Iya. terus kemudian dari mulai 2013 itu saya bekerja di Sinarmas Mining, utamanya adalah tambang batu bara. Waktu itu di Kalimantan Selatan, saya sempat 4 tahun di Kalimantan Selatan, kemudian ditarik ke Sumatera dan ditarik lagi ke Jakarta. Jadi sekarang itu saya kerja sebagai orang safety ya, orang safety di Jakarta untuk mengawasi site di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera seperti itu. Dan Baik. jadi banyaklah istilahnya kenalan-kenalannya kayak gitu. Yang sudah berhasil juga banyak. Jadi saya bangga bahwa banyak istilahnya penerus-penerus atau kolega-kolega saya atau dulu anak buah saya yang banyak sudah menjadi orang lah kayak gitu. Makanya tadi ada yang komen kan bahwa Bu Retno temannya ayah saya. Nah, itu ayahnya pasti zaman saya masih di Sangatta kayak gitu. Terus kemudian sekarang pasti yang komen tadi atau yang nulis tadi sudah juga mempunyai posisi yang baik. Amin. Amin. Ya. Ngomong-ngomong aslinya mana Bu? Itu kan keluar itu semua pindah-pindah. Kita Aslinya langsung. ibu saya Korea, bapak saya Madiun. Korea itu maksudnya Kroya. Wow, Luar saya kira biasa. salah satu dari drakor. Luar biasa. Terus kemudian dari kelas 3 SD saya di Bandung, jadi saya boleh bilang lah saya orang Bandung sajalah. Masa dari kelas 3 saya masih ngaku orang Jawa kayak gitu. Jadi saya di Oh, Bandung dari kelas 3 SD, kemudian dari 87 udah meninggalkan Bandung, terus sekarang lagi mencoba lagi istilahnya masuk di Bandung kayak gitu. Oh, jadi orang balik Bandung Bandung lagi. lagi. Ya. Oh, Udang Bandung lagi. Nah, Ya, itu. luar biasa, Bu. Tadi pengalamannya 21 tahun Sangatta terus keliling-keliling ya. Itu hutan semua, Bu. Dulu hutan, sekarang hutannya udah tinggal dikit banget kayak gitu. Jadi kalau datang ke Kalimantan, bisa dibilang hutan-hutannya sudah sedikit, terus kemudian lebih banyak, Kalimantan itu lebih banyak sekarang itu tambang dan kebun sawit. Nah itu Oh, yang menjadikan Kalimantan udah menurut saya udah bukan, dulu zaman saya 87 itu mistis ya kayaknya. Sekarang oh, masuk Kalimantan ya biasa aja kayak gitu. Kecuali oh, ada daerah pedalaman sih ada namanya kayak dulu saya kerja sempat di Kalimantan Timur itu yang daerahnya Wehea yang ada Dayak Wehea yang telinganya panjang itu. oh. Nah, itu kalau masuk ke sana tuh memang kerasa kayak gitu. Kerasa kerasa beda kayak gitu. Tapi bagus jadinya daerahnya masih preserve kayak gitu. masih asli ya, Bu Ya, ya. mau betul. Luar Iya, iya. biasa nih, Mau Bu Retno nih. Iya. Iya, Oke, mau nanya apa coba? Pengalaman saya sebagai leader di tempat laki-laki ya. Iya, iya, betul. Bu. Gimana tuh? Jadi pengen tahu, Bu. Itu tadi kan Ibu kalau saya baca apa ya dari bawah lah ya, masuk ke hutan gitu ya. Area pekerjaan yang laki-laki, sementara Ibu kan karirnya juga naik. Ya, terus jadi leader. Itu gimana, Bu? Menjadi leader di istilahnya di tengah hutan, area pekerjaannya laki-laki. Jadi apa yang Oke. Ibu pernah lakukan ya?
Oke, baik. Sebenarnya laki-laki sama perempuan sama saja ya, cuma beda di fisik saja. Kalau kemampuan dan segala macam, kemampuan terutama dalam hal merencanakan, melaksanakan, em, mengevaluasi seperti itu sama aja bisa kayak gitu. Hanya beda di fisik dan laki-laki nggak bisa melahirkan, perempuan bisa. Itu saja sih kayak gitu ya. Pak Laki-laki Johan bisa betulin Melahirkan karya. laki-laki bisa betulin genteng, perempuan pura-pura nggak bisa kayak gitu. Jadi nyuruh laki-laki. Padahal bisa terpaksa sebenarnya. bisa. Padahal bisa, cuma manja aja. Anyway, terus udah gitu saya dulu saya berpikir zaman dulu ya, kalau teman saya itu untuk menjadi manajer dari seorang engineer kayak gitu, saya pikir kok cepet banget kayak gitu ya. Tapi saya juga waktu itu ngerasa, ah saya terus aja jalani pekerjaan saya. Ternyata mungkin ketika sekarang ini saya ada di posisi saya sekarang, itu saya ngerasa bahwa dulu saya itu lama di satu tempat kayak gitu, di mana yang laki-laki sudah mulai naik posisinya kayak gitu. Ternyata saya disuruh belajar lebih detail, lebih seksama lagi kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan perjalanan cepat sekali, biasanya kita tidak melihat secara detail. Nah, itu ya yang saya selalu percaya sih ini adalah jalannya Tuhan kayak gitu ya. Jadi ketika saya jalannya itu relatively pelan daripada yang laki-laki, saya ngerasa oh ya dulu saya disuruh detail. Jadi kalau misalkan kalau di tambang ya, dari tambang sampai ke portnya, sampai ke pelabuhan, itu saya hampir tahu semua kayak gitu ya. Nah, kebetulan saya juga orangnya kepo. Kalau misalkan saya sudah selesai mengerjakan pekerjaan, saya akan bilang sama bos saya dan waktu saya di Sangatta itu rata-rata bosnya itu profesional sekali. Memang banyakan ekspat ya. Ada juga Indonesianya dan tapi mereka tuh sangat sangat profesional. Jadi saya bilang, Pak, saya sudah selesai mengerjakan ini, boleh nggak saya belajar ke sana? Dibolehin. Jadi saya belajar dari A sampai Z, artinya dari tambang sampai ke pelabuhannya. Jadi dari nambang sampai ke ngapalinnya, dikapalkan kayak gitu ya. Iya. Nah ternyata suatu saat masih di Sangatta juga, suatu saat saya disuruh mengelola satu tambang kecil yang ya kalau di sini sekarang kecil ya, tapi sebenarnya kalau di tambang-tambang yang rata-rata itu sebenarnya besar. Itu yang mengelola dari mulai tambangnya sampai pelabuhannya. Padahal waktu di Sangatta itu misalkan cuma tambang ya tambang saja, pengangkutan ya pengangkutan saja seperti itu ya, atau penyiapan batu bara di pelabuhan ya itu saja. Tapi ternyata waktu itu disuruh seluruhnya. Habis itu saya ke Kalimantan Selatan, saya ke Sumatera Selatan juga. Ternyata itu seluruh rangkaian harus dikelola kayak gitu. Nah, saya ngelihat di situ bahwa seorang leader perempuan itu lebih detail dalam hal ini. Bukan berarti laki-laki tidak baik ya, enggak. Jadi laki-laki itu lebih ke arah yang garis besarnya. Kalau perempuan lebih detailnya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau perempuan itu eh, bisa saya boleh bilang bisa melakukan yang namanya multi skilling ya, multitasking. Multitasking. Contohnya nih, kebetulan saya kenal dengan ibunya Pak Johar kayak gitu ya. No. Jadi ibunya Pak, iya. Jadi Jadi ibunya Pak Johar itu, ya I love Ibu Tri. Jadi ibunya Pak Johar itu dulu dengan putra-putranya yang banyak gitu ya, yang ngurus putranya, putra-putrinya gitu, ngurus keluarga kayak gitu. Jadi ibu-ibu itu dari dulu udah bisa nyiapin anaknya sekolah, untuk sekolah, nyiapin suaminya untuk kerja, beres-beres rumah, dia sendiri kerja kayak gitu. Berarti itu tuh bisa dikerjakan dalam satu tarikan nafas, istilahnya kayak gitu. Sangat banyak yang bisa dikerjain ya. Betul. Nah, terus kemudian kalau perempuan itu approach-nya ya kepada karyawan kayak gitu, kepada bawahan kayak gitu. Tapi sebenarnya kembali saya bilang bahwa leader laki-laki atau leader perempuan itu sama saja karena leader itu juga sebenarnya kalau dalam hubungannya kita ngobrol di sini ya,
sebenarnya leader itu harus menjadi agen HR siapapun kayak gitu. Jadi kita nggak boleh bilang, kita nggak boleh bilang misalkan ada karyawan masalah, kamu sana pergi ke HR atau kita bilang sama HR-nya, tolong urusin itu. Enggak. Karena leader itu harus sebagai agen HR harus bisa misalkan ngurus rekrutmen. Artinya bukan memproses rekrutmen, bukan. Tapi misalkan anak buah kita resign misalkan kayak gitu ya. Atau kita punya tambahan pekerjaan yang anak buah kita udah penuh ininya bebannya. Nah, kita usulkan bahwa saya perlu tambahan karyawan kayak gitu. Artinya kita ikut merekrut kan ya, Iya. atau ikut mengusulkan untuk merekrut. Setelah direkrut, kita harus mendevelop. Karena apa? Biasanya kalau kita merekrut misalkan, kita bilang, oh kriterianya harus seperti ini yang kita maui kayak gitu. Ternyata dari yang kita wawancara seluruh kandidat misalkan, kita mau kompetensinya 80%, ternyata kandidat tersebut hanya 60% yang terbaik. Nggak apa-apa, artinya apa? Kita harus berkomitmen sebagai leader untuk mendevelop orang itu menjadi 80% kompetensinya, misalkan seperti itu. Nah, sama Itu tanggung jawab leader ya, Bu ketika, Gina? kenapa? Itu tanggung jawab leader untuk bisa mengembangkan Tanggung jawab orang leader tersebut. sebagai agen HR, betul, sebagai agen HR. Kemudian Oke. setelah di develop tersebut, kita juga harus ngurusin kompensasi dan benefitnya. Artinya apa remunerasinya ya. Misalkan contohnya, kita lihat bahwa anak ini ternyata di atas rata-rata performanya, berarti harus di reward dengan baik lagi kayak gitu ya. Atau misalkan suatu saat dari seluruh karyawan kita ternyata ada yang masih misalkan di bawah UMR, berarti kita harus usulkan. Tetapi kita juga harus lihat seperti apa kemampuan perusahaan dan prioritas bagaimana memprioritaskan. Itu tadi kompensasi dan benefit ya. Kemudian biasanya kalau leader itu anak buahnya kan nggak selalu jalan bareng-bareng dengan guyup ya kalau orang Jawa bilang Ya, kayak betul. gitu. Nah, jadi leader juga sebagai penengah jika ada konflik atau konflik resolution kayak gitu. Oh, betul. Nah, yang berikutnya leader itu juga menangani resignation. Artinya kalau anak buah kita atau karyawan kita mau resign, itu jangan dibiarin aja kayak gitu ya. Biasanya orang resign itu kata orang. Yang ditinggalkan bukan perusahaannya tetapi atasannya kayak gitu ya. Nah, Oh. jadi kita sebagai leader ketika anak buah mau resign, ajak ngobrol. Namanya exit interview kayak gitu ya. Salah satu yang harus ditanyakan adalah oke, Bapak mau atau Ibu mau resign, boleh nggak saya minta masukan apa yang harus kita perbaiki dari departemen kami atau dari seksi kami atau dari divisi kami seperti itu. Nah itu juga ketika mau resign kita ngurusin juga kayak gitu ya. Artinya juga kita ya namanya orang resign berarti kita juga sudah mengapresiasi mereka karena sudah join dengan kita, sudah berkontribusi kayak gitu. Jadi selain exit interview, kita juga mengarrange lancarnya dia resign kayak gitu. Misalkan diberikan surat yang biasanya tuh tulisannya to whom it may concern tuh. Pekaring. Surat keterangan kerja. Sering Surat disebut keterangan kerja. pekaring ya. Ya, betul. Nah, yang terakhir adalah leader sebagai agen HR adalah dia harus tahu juga peraturan. Misalkan, saya sebagai leader nyuruh orang overtime misalkan atau lembur. Ya, harus tahu bahwa aturan-aturan lembur itu seperti apa. Nggak boleh seenaknya aja nyuruh-nyuruh kayak gitu kan, tanpa tahu aturannya seperti apa. Atau misalkan, ada anak buah yang tidak happy ketika ada masalah kayak gitu. Kita harus kemanakan kayak gitu. Atau misalkan kalau sekarang saya tentang safety ya. Safety itu ada undang-undangnya bahwa kita sebagai perusahaan harus menyediakan area yang aman seperti itu. Nah, itu cerita saya. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Panjang Ibu cerita, banyak yang muji nih, Bu. Iya, Iya saya nih. Ini kebetulan ada Pak Patrap ya, dulu sama-sama di Muara Wahau. Saya kebetulan juga lagi cari alat berat waktu itu sampai ke Berau. mau Pak Patman. Ya, kebetulan Pak Patrap juga lagi punya alat yang perlu
untuk mencari kerja kayak gitu ya, ayo kita ini kan di Wahoo. Tapi kebetulan Pak Patra bertahan, saya nggak bertahan. Oh, Ya, ya, ini ini banyak, ada banyak Kayak kenalan juga nih Bu, banyak yang menyapa nih. Nyai Mami Bu Retno, Ibu. Keren. Nyai Keren. Mami Ya, itu Mbak Ria. Mbak Ria itu teman dari alma mater. oh, oke. Dia Ini salah dia satu dari yang dua tadi, Bu. Kan katanya ada 60 dua wanita. oh iya iya iya. Enggak, kebetulan beda jurusan dan Oh, beda dia Oh, jurusan. wah dia jauh lebih muda lah. Kalau saya mah udah angkatan. Kalau dia milenial, kalau saya kolonial kayak gitu. oh, Oh, kita milenial ya, Om ya. oh, milenial. 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 Ya, Rambutnya setuju enggak banget Pak nih, Om. Johar. Kenapa, Bu? Rambutnya enggak milenial. Oh Iya, iya, ini nggak kalau bisa saya masih disembunyikan. milenial saya. Ya, ini enggak. Ya, Bu Retno, terima kasih. Tadi leader tuh ternyata perannya banyak ya, Bu ya. Dan saya rasa Ibu sepertinya juga paham, tahu banyak di HR juga nih, Bu ya. Dengan pengalaman 30 tahun lebih bekerja dan menjadi leader, Ibu paham kebutuhannya apa. Nah, buat teman-teman yang leader sekarang, ya, seperti Bu Retno, mungkin teman-teman sekarang perlu juga menambah kompetensi, maka ikutilah training-training kami. Ya seperti tadi Bu Retno cerita perlu tahu peraturan. Ya persis nih Betul, tanggal betul. tanggal 2 Mei, tanggal 25 itu kita ada pembahasan tentang pelanggaran, tentang PHK gitu ya, tentang perjanjian kerja nih. eh, Gurunya ada di sini nih Bu. Tentang perjanjian kerja gitu ya, peraturan-peraturan pemerintah yang baru ya ada di training-training kami. Jadi teman-teman yang akan mengikuti jalurnya Bu Retno jadi leader ya Iya, bekalilah Anda gitu ya dengan training tambahlah dari bekal kami. Anda gitu. Yes. Ya, Ya, saya lihat juga berarti sebetulnya pada prinsipnya wanita itu tidak, jangan yang pertama mungkin jangan minder ya, Bu. Jangan merasa apa ya. kalah dulu ya. Ya, kalau biasanya itu secara psikologis kan memang berpengaruh juga ya. Saya merasa beda dengan pria gitu ya mungkin ya Bu. Ya, Bu Retno selama memimpin ya di hutan gitu kan, istilahnya ya, pokoknya jauh dari mana-mana lah. Ada nggak Bu pengalaman yang paling menarik gitu ya dalam menghadapi tim yang kebanyakan mungkin pria atau situasi yang di sana kan tadi ya fasilitasnya mungkin terbatas atau jauh dari mana-mana. Ketemunya kan juga orang-orang itu lagi ya Bu ya. Ada nggak Bu pengalaman yang paling menarik jadi leader? Ya, eh saya ngerasa gini, memang memang dari sananya ya laki-laki apalagi Indonesia nih kan nggak mau nih terlihat kalah dari perempuan atau terlihat misalkan kita debat kayak gitu ya terus terlihat kalah kayak gitu kan ya saya harus paham bahwa itu memang bawaannya mereka kayak gitu. Nah akhirnya kita sebagai perempuan harus istilahnya belajar atau bekerja twice as much ya atau dua kali lebih kencang untuk istilahnya membuktikan bahwa atau gini misalkan suatu saat ada perdebatan ya nggak debat tapi kalau saya sih debat profesional ya artinya debat di dalam lingkungan ruang meeting nanti kalau udah di luar ruang meeting ya teman lagi kayak gitu. Nah ketika debat itu kita harus punya data kayak gitu kita harus punya benar-benar basic dari yang kita debatkan itu misalkan kita punya ide dan segala macam tapi jangan sampai kita debat itu istilahnya kita pengen menang, enggak. Kita cari yang benarnya mana atau istilahnya cari titik tengahnya mana. Si A misalkan ya kebetulan laki-laki kayak gitu ya, punya ide, saya punya ide, terus kemudian kami debat kayak gitu. Jadi jangan merasa bahwa oh ya ketika debat saya harus menang, enggak. Tapi titik tengahnya di mana? Karena pasti ide-ide tersebut bisa disatukan di mana yang ada yang istilahnya advantage atau keuntungannya dan ada kerugiannya. Kalau digabungkan seperti apa kayak gitu. Karena gini ya, contohnya yang saya belajar dari orang expatriates ya atau orang bule kayak gitu ya. Orang bule itu kalau misalkan ada suatu masalah, dia cepet, dia bisa, dia kreatif, punya ide untuk diajukan kayak gitu. Pernah nggak atau sering nggak kita dengar ya orang kita bilang misalkan ada orang yang lagi di dalam rapat mengajukan ide terus orang kita bilang, ya kalau kayak gitu aja sih gue bisa kayak gitu. Sering ya.
Nah, Ya, tapi ketika mengemukakannya pernah nggak kayak gitu ya? Jadi jangan hanya bilang ya kalau kayak gitu aja bisa gitu. Ya omongin kayak gitu. ya. Omongin. Terus kemudian jadikan debat itu debat yang profesional kayak gitu ya, bukan debat kusir, tapi memang kita lagi ngedebat kayak gitu. Nah, jadi karena tidak mau kalah itu kita juga hormati, tapi kita harus bisa cari jalan bagaimana dia tidak kehilangan muka, tetapi juga ide kita masuk atau ide kita bisa bergabung dengan itu kayak gitu. Nah, itu yang apa ya unik kayak gitu. Nah, kebetulan juga kalau ditambang, memang juga kalau dulu ya, ya memang banyak perempuannya yaitu di daerah-daerah administrasi. Tapi kalau yang di operation nggak banyak kayak gitu ya. Nah, biasanya kita juga suka dilihat perempuan nih bisa apa kayak gitu. Nah, kita juga kembali seperti itu. Kalau misalkan punya ide atau misalkan ada sesuatu di lapangan itu, kita harus juga belajar dulu nih, pelajarin dulu apa dasar-dasar dari misalkan aturan atau apa yang kita akan berikan komen atau berikan masukan atau kita perbaiki kayak gitu. Sehingga ketika rekan kita sejawat kita nanti bicara balik gitu, kita udah punya bahwa ini loh justifikasinya artinya atau istilahnya apa ya justifikasi itu pembenaran ya. Tapi kalau pembenaran kok beda ya. Bukan Pembenaran tuh kayaknya kayak apa tuh penyesuaian. justifikasi? Nah, ya, Penyesuaian. ya. Jadi kita harus tahu latar belakang sama justifikasinya. Sama kalau kita juga lagi misalkan mau menyuruh orang atau menjelaskan kepada orang, itu selalu rumusnya yang saya bawa dari Sangatta ya, yaitu CPQQRT. Wah, C bentar, itu kata konteks. dulu. Oh iya, ya boleh, boleh, boleh. CP, CPQQRT. Jadi TP. kalau kita mau, Oke, Bu. Apa, kalau Bu? kita punya ide nih, kita berarti harus nyebutin konteksnya. Konteks itu latar belakang ya. Kenapa kita punya ide itu? Kenapa kita mengemukakan ide itu? Kemudian P-nya adalah purpose, tujuan. Dengan ide itu tujuannya apa? Itu C sama P ya. Kemudian Q. Q yang pertama ada kuantitatif, kuantitas jumlahnya. Misalkan kita disuruh misalkan beli jeruk 2 kilo misalnya kayak gitu ya. Kualitatif apa? Jeruknya harus manis, jeruknya harus warna kuning, ini gitu. Terus R-nya apa? Resources ya. Nah, kita tuh kalau nyuruh ya, kita nyuruh orang atau kita menjelaskan ke orang itu harus tahu resources yang diperlukan apa saja kayak gitu ya. Nah, yang terakhir T adalah timing. Timing. Nah, jadi wah nanti Pak Johar ini aja ke rumah ibu saya aja nanti belajar kita. Jadi saling belajar, saya belajar ilmu HR, Pak Johar belajar CPQQRT ya. Siap. Siap. Rumahnya ibunya Bu Retno di Cikutra. Oh ya. Aduh. Iya, luar biasa. Iya. Ini Pak Andrian nih kalau beli jeruk 2 kilo, jangan dicipin semua. Nah, iya. Ya, habis 2 kilo. Oh iya benar manis itu. Ini ada yang nanya, Ibu izin sharing bagaimana cara menempatkan diri sebagai leader ketika sudah di lingkungan keluarga. Oh, sip. Ya, Iya. Ibu Jen Emang ini udah. dari Bangka, Bu. Oh, oke. Dari Bangka, dia juga HRD di kebun dan tambang kalau nggak salah ya Bu Jen ya. Oke, Mbak Jen, saya sih nggak bisa ya. Sampai anak saya suka bilang, Mama ini kayak nge-treat kita nih kayak anak buah Mama. Ya, artinya gini. Contohnya kalau misalkan mau cuti kayak gitu ya. Nah, kita mau cuti itu kita bilang sama suami liburan depan itu kita mau cuti kemana misalkan kayak gitu ya. Nah, kita sebagai leader kita udah harus PDAC itu, PDCA, plan, do, PDCA. check and act. Artinya merencanakan apa saja mau kemana ketika udah sepakat dengan suami, oh mau liburan ke sini kayak gitu. Berarti plannya apa saja. Kemudian ketika udah dekat dengan waktunya kita cek apa saja. Dilakukan kemudian dicek ya apa saja. Itu kalau liburan sih kayak gitu. Terus kemudian PDCAM. Tapi bukan plan, do, C-nya cancel again.
Karena banyak kerjaan, Bu. Cancel again. Aduh. Jadi Bu Retno nggak bisa lepas nih pembawaannya ya. Di rumah juga gitu ya, Bu ya. Di manage Oh, nih. Di manage semuanya. Ya, jadi itu yang anak saya suka protes ya. Ya, mungkin anak saya milenial banget karena dia lahir 2000 gitu. Mama nih ya, nyuruh kita tuh kayak nyuruh ke anak buah atau misalkan nih eh, ngatur-ngatur rumah kayak gitu juga harus tertulis, harus ada checklist, harus ada ini. Saya bilang, Mama nyaman dengan hal itu. Kalau kalian nggak nyaman, well, kalian harus belajar. masa Manajer di rumah ini. Iya. Ada lagi? Oke, Bu Retno. baik, Pujin. ada lagi. Oh, di pabrik dan di kebun sawit. Oh, pabrik dan kebun sawit, Pujin. Oke, terima kasih. Maaf ya, ralat. Kebun. Ya, Ya, ada teman-teman. Mbak Meita juga ini dulu ketemu di Satmarindo di Ampera Raya. Halo Mbak Meita, Oh, ada Mbak lama Meta. nggak ketemu. Hmm. Ya, Bu Retno. Nah, kalau dengan ini kan Bu Retno nih generasinya jauh lah ya. Sementara sekarang ini kan generasi milenial, Y, Z sudah mulai ada. Terus kalau mereka kerja di tambang, Ibu pernah ketemu mereka atau apa nih Bu? Yang Ibu hadapi, Oke, apa yang Ibu pesankan buat teman-teman milenial yang pengen masuk ke Tambahan. dunia pertambangan atau yang semacam itu Bu? oke. Waktu saya masih kuliah ya, itu mungkin komputer baru ada. Kayak kita masih pakai mesin tik ya, sehingga istilahnya kalau kita pakai mesin tik, itu kesabaran kita masih ada, Pak Johar dan Oh, Pak Andreas ya. ya. Artinya mesin tik Banyak kan orang. kalau salah harus dimundurin lagi terus Iya. di tip X atau apa kayak gitu dulu bukan tip X namanya apa? Oh, penghapus pelikan ya. Iya, setip. Nah, setip. Nah, jadi istilahnya kesabaran kita masih ada. Tapi coba bayangin teman-teman milenial ya, kalau HP-nya misalkan lagi ngedownload apa dan masih buffering itu kan suka nggak sabar ya. Jadi Iya. memang anak-anak milenial ini inginnya rewardnya cepat. Kemudian anak milenial ini kalau berbicara artinya punya ide, dia ingin segera dilaksanakan. Padahal ini mungkin baru ide yang istilahnya baru wacana ya kayak gitu. Nah, bagaimana kita sebagai yang kolonial, saya boleh bilang kolonial lah ya, bukan milenial gitu. Kita Ya. harus bisa menjembatani, kita harus bisa memfasilitasi. Karena apa? Saya mungkin selama di pekerjaan yang sekarang ya, itu dapat anak buah yang milenial itu paling bertahan cuma 6 bulan, 1 tahun pun itu udah benar-benar maksa kayak gitu. Nah, kita harus bisa bagaimana menyelami bahwa anak milenial ini karakteristiknya seperti apa. Apalagi katanya setelah milenial ini ada generasi apa ya Pak Johar ya? Z Yang atau Alpha? Ini Z alpha. habis milenial, habis Kalau nggak milenial. salah alpha. Kalau Alpha masih baru lagi Bu nanti. Mm-mm. Iya. Nah, jadi itu akan lebih unik lagi kayak gitu karena dia tuh pikirannya udah cepet kayak gitu ya. Contohnya aja salah satu. Kalau kita generasi kolonial kayak gitu ya, megang HP itu kan hanya ya gitu-gitu aja ya. Coba tapi generasi milenial sangat-sangat tech savvy ya. Jadi benar-benar teknologi itu dia kuasain kayak gitu. Nah, kita harus juga membuat pekerjaan-pekerjaan itu menjadi menarik untuk mereka. Karena kalau mereka ikut kita, mereka akan bosen. Ya lambat si ibu atau ya lambat bapak saya atau lambat si ini kayak. Nah, bagaimana itu menjadi menarik? Contohnya salah satu Pak Johar ya. Kalau Iya. di safety ini kan terkenal ada banyak safe operating procedure (SOP) ya. Oh iya iya betul Bu. Esok. Betul. Nah, kita berikan salah satu kiat saya, kita berikan kepada anak milenial. Ini ada SOP yang tulisannya banyak. Kamu kan males baca. Gimana coba kamu bikin yang namanya animasi grafis. Oke. Jadi dibikin kayak film kartun kayak gitu. Oh, bagus Mm-mm. ya. Seru tuh Bu. Ya. Nah,
Nah, sekarang kan anak-anak milenial disuruh baca yang panjang-panjang SOP males ya. Jadi Iya. kita suruh animasi grafis, kemudian di tempat ganti shift atau apa, ganti karyawan, dari karyawan malam ke karyawan siang, kita kasih Oke. TV besar-besar. Kita puter tuh film kartun yang animasi grafis itu untuk SOP. Jadi menarik, tapi prosedurnya juga masuk ke istilahnya ke mindset mereka, ke pola pikir mereka ya. Itu salah satunya. Dan mereka happy kayak gitu. Ide bagus juga ya, Pak. SOP dengan animasi ya, Bu. Jadi apalagi kalau Ya. berkaitan dengan peralatan itu kan lebih menarik ya, tergambar gitu. Daripada SOP yang tertulis, tuh. Pencet A, Bu. Yang mana gitu ya. Iya ya, Bu. Menarik sekali, Bu. Iya. Nah, kalau anak-anak milenial tuh masih tertarik nggak, Bu, untuk seperti Ibu dulu masuk ke pedalaman gitu? Ada yang tertarik, lebih banyak yang tidak tertarik karena mereka sekarang lebih banyak tertariknya adalah ke hal-hal yang lebih apa ya, lebih teknologi lebih maju lah. Tambang ini kan teknologinya nggak terlalu maju ya. Artinya ada teknologi yang maju, tetapi tidak seperti kalau misalkan bisnis-bisnis startup kayak gitu. Ada juga beberapa istilahnya angkatan di bawah saya yang kalau dia juga bilang ke tambang yuk, terus nanti mereka akan nanya, ada sinyal nggak di sana Bu? Ada ini nggak? Ada itu? Iya, kayak gitu. Jadi kurang menarik kayak itu karena memang anak milenial ini interaksinya sangat kenceng gitu. Sementara kalau kita di pedalaman, kalau misalkan perusahaan tersebut fasilitasnya tidak lengkap, ya mereka nggak akan tahan kayak gitu. Iya. Tapi banyak juga yang bertahan karena memang mungkin mereka sadar ya bahwa memang dia milih tambang atau dia milih apa yang memang mengharuskan nantinya bekerjanya di daerah yang remote kayak gitu. Ya, mudah-mudahan nggak kehilangan generasi ya Bu ya penerusnya ya. Kalau udah pada nggak mau ketambang terus gimana? Baik, ini banyak yang bertanya nih Bu. Silakan Ada Ibu pertanyaan. Fatika nih. Ibu Apa Fatika tuh? bertanya, ketika menjadi leader ada kendala di perencanaan apa nih? Pengen nah. Ketika ada kendala di perencanaan, ya apa nih? Bagaimana agar kita tetap bisa Menjalankan pengembangan diri karyawan secara kontinu. Eh, Ibu Fatika nih, pengen nah ini maksud perencanaan. Oke, Bu, untuk Ya, mungkin menjadi ngetiknya ya. leader. Saya juga sering ngetik tuh loncat-loncat kayak gini. Terus ada yang nanya, kelemahan mendasar generasi Y, Z, dan Alpha adalah kehilangan kesabaran. Mungkin bukan kelemahan ya, memang apa karakteristiknya seperti itu. Kayak gitu. Itu tadi yang saya contohkan. Dulu kita pakai komputer yang masih apa? AT atau XT ya. Sekarang Iya. komputer udah entah apa kayak gitu kan. Celeron atau apa udah nggak ada kayak gitu. Jadi memang udah dibentuk dengan zamannya seperti itu. Jadi kita juga harus bisa mampu uh, update dengan ininya mereka ya. Nah, kemudian ada yang tanya juga bagaimana Hirda, Bu izin bertanya tips dan trik kami generasi milenial untuk bisa selaras dengan generasi sebelumnya. Oke, milenial untuk ke generasi sebelumnya ya. Ini sih sebenarnya gini, milenial itu mungkin menaikkan level kesabarannya sedikit. Artinya gini, banyak juga di tempat saya yang milenial yang suka bilang gini, Bu, kok saya nggak dipromosi-promosi kayak gitu. Nah, sebenarnya promosi ini harus juga dilihat bahwa apakah dia sudah cukup. Uh, jadi kalau kompetensi kan 3 ya, Ya. yaitu satu knowledge atau pengetahuan, kedua adalah skill atau keterampilan, yang ketiga adalah attitude atau perilaku. Kayak gitu ya. Sikap dan perilaku. Sikap yang tidak kelihatan, perilaku yang kelihatan. Nah, jadi kompetensi itu harus ada 3. Nah, biasanya anak-anak milenial ngerasa bahwa saya udah belajar ini, saya udah training ini, kenapa kok nggak dipromosi-promosi? Nah, apakah hasil training tersebut sudah diterapkan? Kayak gitu. Apakah ada ide-ide? Apakah perilakunya juga sudah sama seperti itu? Tapi kalau perilaku kan kita juga sebagai leader
harus juga ikut mengawal perilaku mereka kayak gitu ya. Jadi kita harus dua arah kayak gitu. Karena sebagai leader juga harus belajar menjadi follower sebelumnya ya. Jadi Oh, kalau kita udah menjadi follower yang baik, insya Allah jadi leader akan baik kayak gitu. Nah ini ada Pak Widodo Pipin nih katanya sip idenya SOPAL. Dek Pipin ini loh. Terima kasih Pak Widodo Pipin. enggak juga. Ini Kalimantan juga ini Oh, Pak Widodo Mm-mm, Pak Pipin ini. Ya, baik. Kalimantan Timur. nah ya. Waduh. Satu lagi Bu Retno, apa Monggo. pendapat Ibu tentang tadi Hari Kartini, kemudian tentang apa ya perjuangan Kartini di masa sekarang lah, atau apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan cita-citanya beliau? Oke. Saya memang tidak banyak baca tentang Kartini atau bagaimana, tapi saya yakin Kartini itu bukan ingin menyamakan perempuan dengan laki-laki, enggak. Tetapi Kartini justru kenapa dibilang di situ habis gelap terbitlah terang, ingin memajukan perempuan. Memajukan tuh gini, dulu kalau perempuan itu enggak boleh sekolah sampai tinggi-tinggi kayak gitu, sehingga tidak tahu harus seperti apa kayak gitu ya. Dan ketika sudah sekolah tinggi, dia lihat bahwa dunia tersebut lebih luas. Nah, itu yang ingin Kartini itu lakukan seperti itu. Nah, sekarang terutama di Indonesia ya, saya boleh bilang bahwa iklim keterbukaan untuk perempuan itu udah banyak kayak gitu dan manfaatkan. Tetapi kadang memang ada perempuan yang gamang ya bahwa apakah saya pantas kayak gitu ya. Istilahnya pantas tuh saya pantaskah menjadi leader? Saya pantaskah menjadi ini kayak gitu. Sebenarnya pantas kayak gitu, tetapi kadang perempuan menjadi gamang kayak gitu. Nah, jadi perempuan dan laki-laki sebenarnya ini saling mengisi ya. Jadi menurut saya sih Kartini banyak memberikan terobosan adalah untuk kemajuan perempuan kayak gitu. Bukan untuk menyamakan, sama udah dari dulu sama kayak gitu. Bedanya hanya di fisik. Hanya memberikan suatu apa ya, membukakan pintu bahwa perempuan itu kalau dia lebih istilahnya lebih maju, itu generasi juga akan bagus. Karena apa? Banyakan ibu-ibu ini kan juga sebagai ibu rumah tangga ya. Sementara generasi berikutnya itu banyakkan juga di rumah. Artinya gini, nah anak sekolah paling banter berapa jam sih? Mungkin 6 jam, 8 jam ya. Sisanya lebih banyak dengan ibunya. Nah, bagaimana anak ini akan menjadi generasi yang lebih baik, itu kuncinya banyak di ibunya. Nah, kalau ibunya pengetahuannya atau keterampilannya lebih banyak, anaknya akan apa lebih kualitasnya lebih baik lagi kayak gitu. Nah, itu sehingga kalau menjadi perempuan ini statistik ya Pak Johar ya. Ya, Lebih statistik. banyak istilahnya lebih banyak janda daripada dudanya. Artinya gini, kalau meninggal atau umur gitu ya, lebih pendek laki-laki kayak gitu ya. Jadi banyakan ya, jadi banyakan itu perempuan itu istilahnya meneruskan cita-cita keluarganya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau perempuan bisa mempunyai pekerjaan atau pemasukan sendiri yang menopang pemasukan keluarga kayak gitu. Karena bagaimanapun juga atau kalau dia tidak punya istilahnya kesibukan atau karir kayak gitu, juga harus mengelola keuangan keluarga dengan baik. Karena apa? Itu yang akan menjadi modal kemajuan atau masa depan generasi anak-anak kita. Seperti itu. Iya, Oke, luar biasa, Bu Retno. biasanya Yes. sayang waktunya terbatas ya Bu. Kita ininya ngobrol terus nih. Jadi juga masih ada pertanyaan, cuman kayaknya nggak bisa kejawab ini tadi Bu Fatika sama Bu Tika juga Oh, Butika. menanya lagi. Eh, ya, udah di ujung waktu Pak Johar, mungkin Boleh, mau gimana Pak ya Andreas? yang penang dulu ya, mungkin kita Oke, bacakan dulu kita ya, bacakan dulu ya Bu. yang dapat Kalau voucher masih ya. ada waktu, Boleh. kita bisa menjawab. Baik, tadi dari perkenalan ada yang menang voucher Rp25.000, ada Bu Margareta ya tadi ya. Elisabella ya, Margareta Margareta Elisabella. Isabella, Ibu Ida Ayu, Ibu Fatika, Ibu Ita Purnamasari tadi dari Sangatta, Ibu Nanda Sagita juga dari Sangatta, Ibu Rini Sulmi, ada Firda Rini Sulha Sulma. ya. Hah? Rini Sulma. Rini Sulma ya.
Firda Zulha, Ya, Sulhad. Sulhats, ya, ada Ibu Fatika, ada Ibu Jen yang tadi ngasih pertanyaan. Ada lagi siapa Pak? Di sini ada, ya itu. Udah itu aja. Oke, baik. Dapat voucher 25.000. Silakan konfirmasi di nomor ini sebelum disengat minggu depan. Ya, Terima kasih. terima kasih sih. Ya, mau jawab waktunya ada Bu nggak? Retno, oh Jam ini ini. sudah ada Bu. Silakan kontak saya ngobrolin pertanyaan. Oh, Oke, ya, Bu silakan. Retno, boleh ini Bu, boleh japri Bu Retno nih kalau ada pertanyaan. Lewat apa? Lewat Mau lewat apa? IG-nya ya? Akun IG-nya. Akun IG-nya, Bang. Silakan kalau itu Boleh Bapak Ibu, ditulis. boleh ke Ibu Eh, Retno tadi. Ya, kalau IG saya kadang suka nggak buka ya, lebih banyak WA-nya ya. Heeh. Oh, Saya ya. gaptek saya kolonial kan gaptek di IG gitu, mau jawabnya tuh kayak mana kayak gitu. Oh ya, boleh. Ya, Silakan oke, Bu. kalau boleh dikontak di WA-nya, boleh di chat mungkin Bu nomornya. Kalau boleh. Boleh, nanti saya ke Bu Fatika, ke Pak Johar aja atau ke Pak Andreas ya. Ya, Boleh, boleh. Bu Kalau Tika Bu sih, Tika, Tika fans kami itu sering Bu ikutin. Tika dari Surabaya Bu itu Tika boleh itu. ini apa namanya sering kontak sama kami Bu. Ya, Bu Oke. Retno, jadi saya juga Bu nangkep Retno. intinya sih sebetulnya pria dan wanita sama aja ya Bu. Kemudian di dua sisi juga, di satu sisi wanitanya juga tidak boleh minder, tidak boleh merasa lebih di bawah. Si prianya juga jangan merasa selalu superior gitu ya Bu, selalu lebih gitu ya. Saya anggap tadi Ibu cerita seperti itu. Dan bagaimanapun wanita juga punya kelebihan, multitasking juga, itu saya juga mengalami kalau itu punya anak buah ya, beberapa multitasking memang. Kalau perempuan lebih multitasking, lebih detail ya Bu dibandingkan kita. Jadi pemimpinnya kadang cowok juga nggak seperti itu gitu. Jadi intinya saling mengisi ya Bu, baik itu di Betul, kantor maupun di rumah tangga gitu ya Bu, intinya ya yang kami saya betul. gitu. Ya, baik Bu Tika, ada terakhir kesan pesan terakhir. Bu Retno. Bu Retno, maaf Bu Retno. Bu Retno ada pesan apa, Bu? Pesan-pesan terakhir, tetap maju ya, untuk perempuan Indonesia. Artinya kita membawa generasi, walaupun memang dengan pasangan kita untuk membawa anak-anak kita ke yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kita sebagai perempuan harus selalu mau belajar dan selalu mau tahu, artinya peduli dengan apa sekeliling kita seperti itu, mana yang baik, mana yang tidak kayak gitu, sehingga kita akan membuat bangsa Indonesia ini atau negara Indonesia secara lebih luasnya menjadi lebih baik lagi. Tetapi juga karena kita perempuan juga sebagai istilahnya ya, kalau ada apa ya, istilahnya kepala dan leher kayak gitu, kita apanya ya? Lehernya kalau nggak salah, apa kepalanya, whatever. Itu tidak terpisahkan kayak gitu ya. Jadi nanti kita harus bisa kerjasama dengan kaum laki-laki juga, bahwa kita setara, hanya fisik saja yang membedakan kayak gitu. Kita setara, tidak ada bedanya, sama-sama kuat, sama-sama mampu. Jadi harus pede kayak gitu. Dan untuk pede tersebut untuk membuat bangsa kita lebih kuat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Bu Retno. Luar biasa ya hari ini. Oke, Baik. mungkin kita akhiri aja Pak. Ya, teman-teman sengaters, karena waktu sudah Sudah habis, sebentar lagi takutnya putus sendiri. IG-nya. Ya, jadi kita putusin aja ya. Daripada kita diputusin ya. Ya, terima kasih atas kepesertaan dari Sengater. Terima kasih atas bintang tamu kita hari ini, Bu Retno yang luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan suatu kali nanti bisa jadi bintang tamu lagi Bu dengan topik yang berbeda. Ya, terima kasih Baik, semuanya. terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.